Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasultri Amanda dengan NIM B1A1220073 mata kuliah Hukum Lingkungan Internasional, dosen pengampu Bapak Budi Ardianto SHMH. Review jurnal mengenai Pulau Sentinel dalam Hukum Laut Internasional. Penulis Tommy Michel. Nama jurnal yaitu Jurnal Penelitian Vol 4 nomor 2 tahun terbit 2020. Latar belakang dari jurnal ini adalah untuk membahas status Pulau Sentinel dalam hukum laut internasional dengan fokus pada definisi pulau alami dan pulau buatan menurut UNCLOS 1982. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari larangan yang diberlakukan oleh pemerintah India terhadap pulau tersebut. Selain itu, jurnal ini juga mencakup isu-isu terkait dengan suku asli yang tinggal di pulau tersebut, upaya konservasi, serta hukum internasional yang terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris dan yuridis dengan referensi yang berasal dari jurnal ilmiah dan publikasi hukum internasional. Rumusan masalah dari jurnal tersebut adalah 1. Apa status hukum Pulau Sentinel dalam hukum laut internasional? 2. Apa implikasi hukum dari larangan yang diberlakukan oleh pemerintah India terhadap Pulau Sentinel? Ketiga, bagaimana definisi pulau alami dan pulau buatan menurut UNCLOS 1982 dan bagaimana implikasi terhadap status hukum Pulau Sentinel? Keempat, bagaimana konflik dengan suku asli, upaya konservasi, dan hukum internasional terkait dengan Pulau Sentinel. Kelima, bagaimana saran yang diberikan India dapat menjadi pertimbangan bagi negara lain dalam mengelola pulau-pulau kecil tidak berpenghuni. Keenam, bagaimana penerapan sanksi dari India terhadap pelanggaran terhadap larangan masuk ke Pulau Sentinel. Selanjutnya, metode penelitian dan konsep hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan empiris dan yuridis. Penelitian dilakukan dengan mencari, menggali, dan menemukan fakta-fakta serta kenyataan yang ada di dalam masyarakat dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Selain itu, jurnal ini juga membahas konsep hukum laut internasional, termasuk definisi pulau alami dan pulau buatan menurut UNCLOS 1982, serta implikasi hukum dari larangan yang diberlakukan oleh pemerintah India terhadap Pulau Sentinel. Jurnal ini juga mengulas isu-isu terkait dengan suku asli yang tinggal di pulau tersebut, upaya konservasi, serta hukum internasional yang terkait. Kaedah hukum dalam jurnal ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan empiris dan yuridis. Penulis mencari, menggali, dan menemukan fakta-fakta serta kenyataan yang ada di dalam masyarakat dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Selain itu, penelitian juga memadukan dan melakukan interpretasi terhadap UNCLOS 1982 dengan aturan-aturan dan norma hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Prinsip atau asas hukum dalam jurnal ini terdapat beberapa prinsip dan asas hukum yang dibahas, antara lain prinsip larangan masuk ke Pulau Sentinel. Pemerintah India memberlakukan larangan masuk ke Pulau Sentinel untuk menjaga kelestarian suku asli yang tinggal di pulau tersebut, serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Asas hukum laut internasional. Dalam penelitian ini, penulis memadukan dan melakukan interpretasi terhadap UNCLOS 1982 dengan aturan-aturan dan norma hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Asas keadilan dan konservasi. Penelitian ini juga membahas isu-isu terkait dengan suku asli yang tinggal di Pulau Sentinel, upaya konservasi, serta hukum internasional yang terkait. Teori hukum dalam jurnal ini terdapat beberapa teori yang dibahas, antara lain teori Pulau Sentinel dalam hukum laut internasional. Jurnal ini membahas status Pulau Sentinel dalam hukum laut internasional dengan fokus pada definisi pulau alami dan pulau buatan menurut UNCLOS 1982. Penelitian ini juga menganalisis implikasi hukum dari larangan yang diberlakukan oleh pemerintah India terhadap pulau tersebut. Teori pulau buatan. Jurnal ini juga membahas konsep pulau buatan menurut UNCLOS 1982, di mana pulau buatan dibangun untuk tujuan apapun, sedangkan instalasi dibangun hanya untuk tujuan mengeksplorasi dan eksploitasi, melestarikan, dan mengelola sumber daya alam, baik yang hidup maupun yang tidak hidup dari laut dan dasar laut maupun lapisan bawahnya, serta untuk tujuan ekonomi lainnya.
Teori kepulauan. Jurnal ini juga membahas konsep kepulauan dalam hukum laut internasional, di mana pulau-pulau penyusun dianggap membentuk keseluruhan dan lebar laut teritorial harus diukur dari pulau-pulau yang jauh dari pusat Nusantara. Hasil penelitian dalam jurnal ini, hasilnya menunjukkan bahwa Pulau Sentinel memiliki status sebagai pulau alami yang tidak berpenghuni, namun tidak ada yang dijadikan garis pangkal pemerintah India memberlakukan larangan terhadap pulau tersebut. Untuk menjaga keberlangsungan hidup suku asli yang tinggal di sana, larangan ini juga mempengaruhi status hukum internasional dari pulau tersebut. Selain itu, jurnal ini juga memberikan saran bahwa larangan yang diberlakukan India dapat menjadi pertimbangan bagi negara lain, termasuk Indonesia, dalam mengelola pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Pulau Sentinel dianggap sebagai subjek hukum internasional dan memiliki kemampuan untuk menuntut dan menggugat. Diharapkan adanya sanksi dari India akan memberikan efek jera bagi siapapun yang mencoba masuk ke Pulau Sentinel. Penelitian ini menggunakan referensi dari jurnal ilmiah dan publikasi hukum internasional. Keunggulan dalam jurnal ini adalah terdapat beberapa keunggulan dapat diidentifikasi. Pendekatan penelitian yang komprehensif. Jurnal ini menggunakan pendekatan penelitian empiris dan yuridis untuk menganalisis status Pulau Sentinel dalam hukum laut internasional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami situasi secara menyeluruh dan mendalam, pembahasan yang mendalam. Jurnal ini memberikan pembahasan yang mendalam tentang status hukum Pulau Sentinel, termasuk definisi pulau alami dan pulau buatan, menurut UNCLOS 1982, serta implikasi hukum dari larangan yang dilakukan oleh pemerintah India terhadap pulau tersebut. Pertimbangan terhadap implikasi hukum jurnal ini memberikan pertimbangan yang relevan terkait implikasi hukum dari larangan yang diberlakukan oleh pemerintah India terhadap Pulau Sentinel, serta memberikan saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi negara lain dalam mengelola pulau-pulau kecil tidak berpenghuni, yang mana referensi yang terpercaya. Jurnal ini menggunakan referensi dari jurnal ilmiah dan publikasi hukum internasional, menunjukkan bahwa penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber yang terpercaya dan relevan. Dengan demikian, jurnal ini memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami status hukum Pulau Sentinel dalam konteks hukum laut internasional. Kelemahan dalam jurnal tersebut, terdapat beberapa kelemahan yang dapat diidentifikasikan, yaitu keterbatasan dalam analisis hukum, maupun jurnal ini memberikan analisis mendalam tentang status hukum Pulau Sentinel. Namun, terdapat keterbatasan dalam menganalisis implikasi hukum secara komprehensif. Beberapa aspek hukum internasional yang relevan mungkin tidak dibahas secara mendalam. Keterbatasan dalam referensi jurnal ini menggunakan referensi dari jurnal ilmiah dan publikasi hukum internasional. Namun, terdapat kekurangan dalam variasi sumber referensi yang digunakan. Penggunaan referensi yang lebih beragam dan terkini dapat memperkuat analisis yang disajikan. Keterbatasan dalam perspektif, jurnal ini mungkin memiliki keterbatasan dalam mempertimbangkan perspektif yang berbeda terkait dengan larangan masuk ke Pulau Sentinel. Memasukkan perspektif dari berbagai pihak terkait seperti suku asli yang tinggal di pulau tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Dengan memperbaiki keterbatasan tersebut, jurnal ini dapat menjadi lebih kuat dalam memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami status hukum Pulau Sentinel dalam konteks hukum laut internasional. Kesimpulan, dalam jurnal ini, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah bahwa Pulau Sentinel memiliki status sebagai pulau alami yang tidak berpenghuni, namun tidak dapat dijadikan garis pangkal. Larangan yang diberlakukan oleh pemerintah India terhadap Pulau Sentinel tersebut mempengaruhi status hukum internasional dari pulau tersebut. Jurnal ini juga memberikan saran bahwa larangan yang diberlakukan India dapat menjadi pertimbangan bagi negara lain, termasuk Indonesia, dalam mengelola pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Pulau Sentinel dianggap sebagai subjek hukum internasional dan memiliki kemampuan untuk menuntut dan menguatkan. Diharapkan adanya sanksi dari India akan memberikan efek jera bagi siapapun yang mencoba masuk ke Pulau Sentinel. Dan video review hukum laut internasional dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.